Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Irawan dari kelas 5 Rek A MGT 5 dengan NIM 210304278. Di sini saya akan menjelaskan mengenai presentasi proposal saya yang berjudul Analisis Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Barber Life di Barbershop Pekanbaru. Seiring pertumbuhan zaman dan meningkatnya taraf hidup di masyarakat, maka gaya hidup masyarakat pun akan semakin berkembang. Hal ini membuat masyarakat semakin peduli dengan penampilan dan berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan mereka, baik dari segi penampilan maupun gaya rambut yang mengikuti tren. Umumnya, hanya kaum perempuan yang dikenal suka mengganti gaya rambut, namun sekarang kaum laki-laki juga peduli dengan gaya rambut mereka. Dahulu, laki-laki hanya perlu ke tukang cukur di bawah pohon atau di pinggir jalan yang disebut sebagai potong rambut Madura. Kini tukang cukur di bawah pohon dan di pinggir jalan menjadi lebih modern dengan sebutan barbershop. Namun dengan kualitas jauh lebih baik dari tukang cukur yang di pinggir jalan. Barbershop umumnya menampilkan nuansa maskulin yang kental, mulai dari sumber daya manusia yang sangat ahli pada bidangnya dan mampu membuat konsumennya lebih percaya diri dengan diri mereka. Barbershop telah menjawab kebutuhan kaum laki-laki yang enggan memotong rambut di pinggir jalan dikarenakan kurang nyaman. Selain itu, dengan mereka yang enggan datang ke salon karena takut dianggap feminim. Barber Life Barbershop merupakan salah satu penyedia jasa bisnis pangkas rambut terbaik di Pekanbaru, meskipun baru berdiri pada tahun 2020. Potensi bisnis ini jelas besar dikarenakan kebutuhan untuk memangkas rambut adalah kegiatan yang pasti akan dilakukan setiap orang secara periodik. Dalam kondisi persaingan yang ketat, hal utama yang harus diprioritaskan oleh Barber Life Barbershop adalah kualitas pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Kualitas pelayanan menjadi topik yang menarik untuk disaji, dikarenakan kualitas pelayanan dapat menentukan kepuasan konsumen atas produk yang ditawarkan, sehingga jaminan kualitas menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Nah, makanya tujuan dari penulisan proposal ini adalah menjelaskan secara detail tentang kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Menurut Jiptono pada tahun 2007 menguraikan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu bentuk upaya dalam memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen dan ketetapan penyampaiannya dalam menyeimbangkan harapan konsumen. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan. Menurut Lupioandi, Rambat, dan Hamdani pada tahun 2006 mengatakan bahwa faktor dari kualitas pelayanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, persepsi konsumen atas pelayanan yang langsung mereka terima atau perceived service. Yang kedua, itu ada dengan layanan yang sebenarnya mereka harapkan atau expected service. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu indikator kualitas pelayanan. Menurut Jiptono F. Chandra pada tahun 2012 dalam kasus pemasaran jasa, dimensi kualitas yang sering dijadikan acuan adalah yang pertama yaitu reliabilitas, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan kepada pelanggan sesuai dengan yang dijanjikan secara cepat, akurat, dan memuaskan pelanggan. Yang kedua itu ada responsivitas, yaitu inisiatif dan ketersediaan para karyawan untuk memberikan layanan dengan cepat, tanggap pada para pelanggan. Yang ketiga itu ada jaminan atau asuransi, yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan kepercayaan didapat dari para karyawan, bebas dari bahaya fisik, resiko, atau keraguan-raguan. Yang keempat itu ada empati, mencakup kenyamanan dalam menjalin hubungan, komunikasi yang efektif, perhatian secara personal, dan memahami kebutuhan individu para pelanggan. Yang kelima itu ada bukti fisik atau tangibles, mencakup fasilitas fisik, perangkat, pekerja, dan sarana berkomunikasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kepuasan konsumen. Menurut Lovelock dan Wright pada tahun 2007 mendefinisikan bahwa kepuasan adalah reaksi seseorang pasca pembelian sebuah produk atau kondisi emosional yang ditunjukkan berupa kemarahan, ketidakpuasan, netralitas, kegembiraan, dan kesenangan.
Menurut Kotler dalam jurnal penelitian Handoko pada tahun 2017, kepuasan konsumen merupakan perasaan bahagia atau kecewa seseorang yang bermula dari pertimbangan antara kesannya terhadap kemampuan ataupun hasil sesuatu produk dengan harapan-harapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor kepuasan konsumen. Menurut Jiptono, F, dan Chandra pada tahun 2012 mengatakan bahwa terdapat faktor utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ataupun pelaku bisnis UMKM dalam menganalisa kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas produk, yang kedua ada kualitas pelayanan, yang ketiga ada emosional, yang ketiga ada harga, dan yang kelima ada biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan indikator kepuasan konsumen. Menurut Jiptono, F, dan Chandra pada tahun 2012 terdapat indikator kepuasan konsumen sebagai berikut. Yang pertama itu ada keandalan atau reliability, yang kedua itu ada keresponsifan atau responsiveness, yang ketiga itu ada keyakinan atau confidence, yang keempat itu ada empathy atau empathy, yang kelima itu ada berwujud atau tangible. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan merupakan faktor perlu menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh setiap perusahaan. Dengan berusaha memberikan kualitas pelayanan yang berkualitas, akan memenuhi harapan-harapan konsumen. Dan konsumen akan lebih selektif dalam memilih marketplace, karena pelayanan cepat akan membuat konsumen tidak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Nah, kualitas pelayanan juga merupakan kunci untuk menciptakan kepuasan konsumen setelah berbelanja. Kotler menjelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu proses kerja dalam meningkatkan dan mempertahankan perbaikan mutu secara berkelanjutan dari proses produksi sampai pelayanan yang dihasilkan perusahaan. Kualitas layanan dapat memotivasi pelanggan untuk berkomitmen kepada produk dan layanan tertentu yang untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan Herbalife Barbershop di Paus Ujung. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Sumber datanya itu terdiri dari beberapa tahap, baik itu dari data primer dan data sekunder, yang mana penelitian ini juga berdasarkan dengan angka data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang mana berupa angka-angka yang memiliki hubungan dengan kajian ataupun teori. Data kualitatif ini dapat diperoleh dengan cara salah satunya dengan kuesioner dan dapat diamati juga dengan cara dianalisis dengan kata-kata sendiri. Teknik pengumpulan datanya itu dapat berupa survei dan kajian literatur. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.